Saya mengira dia akan kesulitan, tapi tidak sebanyak ini. Sebuah kalimat pendek, namun dampaknya mengguncang seluruh pedok MotoGP. Sobat GP, pengakuan mengejutkan datang dari pembalap Yamaha Alex Rins yang seolah menjadi saksi mata dari kehancuran mental seorang juara dunia di kandangnya sendiri. Hari ini kita akan bongkar habis sinyal bahaya di garasi Ducati. Selamat datang kembali di Gala Speed News, channel berita MotoGP terpanas dan terpercaya Anda. Sobat GP, sebelum kita masuk ke inti permasalahan, mari kita putar waktu sejenak. Francesco Pecco Bagnaia adalah sang raja di Ducati. Murid Valentino Rossi ini adalah pangeran yang menjelma menjadi kaisar, mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada tahun 2022 dan 2024 untuk pabrikan Borgo Panigale. Garasi tim pabrikan Ducati adalah istananya. Dia adalah acuan, dia adalah pemimpin, dan motor Desmonasici adalah perpanjangan dari jiwanya. Namun, semua berubah di musim 2025. Ducati melakukan langkah paling gila dan paling berani dalam sejarah, mendatangkan sang predator, sang alien Marc Marquez untuk menjadi rekan setimnya. Sebuah dream team yang di atas kertas tak terkalahkan. Namun di balik layar, ini adalah resep untuk sebuah bencana psikologis. Dan kini, menurut Alex Rins, bencana itu benar-benar mulai terjadi. Pecco, sang raja, dikabarkan sedang goyah di atas tahtanya sendiri. Mari kita bedah pernyataan Alex Rins yang dikutip dari juara.net karena setiap katanya mengandung makna yang sangat dalam. Rins mengatakan, "Saya mengira Bagnaia akan mengalami sedikit kesulitan karena dia memiliki Marc sebagai rekan setim, tapi tidak sebanyak itu." Perhatikan frasa "tidak sebanyak itu". Ini bukan sekadar komentar biasa Sobat JP, ini adalah sebuah validasi dari seorang rival bahwa apa yang dialami Pecco saat ini jauh lebih buruk dari yang terlihat di permukaan. Menurut berbagai laporan, dari awal musim 2025, Bagnaia memang terlihat frustrasi. Ia dikabarkan kesulitan menemukan feeling yang sempurna dengan motor terbaru Ducati GP25. Sementara itu, di sisi lain garasi, Marc Marquez beradaptasi secepat kilat. Ia langsung ngacir, mendominasi sesi latihan, meraih pole posisi, dan bahkan dilaporkan telah mengoleksi 3 kemenangan seri dan 5 kemenangan sprint race di paruh pertama musim ini. Bayangkan betapa ngerinya tekanan ini bagi Pecco. Setiap kali ia masuk ke pit dan mengeluh soal front end atau setup motor, ia melihat data milik rekan setimnya yang melesat tanpa masalah. Ini menciptakan narasi yang brutal. Masalahnya bukan lagi pada motor, tapi pada pembalapnya. Rins kemudian menambahkan bumbu yang lebih panas lagi. Ia berkata, Marc memiliki kecepatan, motornya memungkinkan dia melakukan apa yang dia lakukan. Tapi, dia juga memiliki kecerdasan karena dia melihat dirinya dengan pikiran yang jauh lebih unggul daripada rival-rivalnya yang mengendarai motor yang sama. Ini dia kuncinya. Rins secara tidak langsung mengatakan bahwa Marc Marquez sedang memenangkan sebuah perang psikologis. Ini bukan lagi adu skill di lintasan, tapi adu mental di dalam dan di luar garasi. Marc dengan pengalamannya tahu persis bagaimana cara menekan seorang rival dari jarak terdekat. Senyumannya di Parcheverme, komentarnya yang diplomatis namun tajam di media, dan tentu saja kecepatannya yang brutal di trek, semuanya adalah serangan mental bertubi-tubi yang ditujukan langsung ke jantung pertahanan Pecco Bagnaia. Situasi yang dialami Pecco ini seolah menjadi gema dari salah satu perang saudara paling legendaris dalam sejarah MotoGP. Ya, kita bicara soal Valentino Rossi melawan Jorge Lorenzo di tim pabrikan Yamaha. Saat itu, Rossi adalah sang raja, sama seperti Pecco di Ducati. Lalu datanglah Lorenzo, seorang rookie ambisius yang tidak punya rasa takut. Apa yang terjadi? Garasi Yamaha terbelah menjadi 2, bahkan sampai ada dinding pemisah di antara mereka. Keduanya tidak saling berbagi data, tidak saling bicara.
Atmosfernya begitu beracun dan penuh ketegangan. Rossi, sang legenda, merasakan tekanan luar biasa dari rekan setimnya sendiri yang lebih muda dan sangat cepat. Tekanan itulah yang pada akhirnya ikut mendorong Rossi untuk mengambil keputusan besar pindah ke Ducati pada tahun 2011. Sekarang, lihatlah garasi Ducati. Apakah kita akan melihat sejarah terulang? Pecco adalah Rossinya Ducati dan Marquez adalah Lorenzo-nya. Tapi dengan status yang jauh lebih mengerikan, seorang juara dunia 8 kali. Jika Rossi saja bisa tertekan, sangat masuk akal jika Pecco dengan tekanan sebagai pembalap Italia di tim Italia merasakan beban yang berkali-kali lipat lebih berat. Komentar Rins seolah menjadi lonceng peringatan bahwa perang garasi jilid 2 sedang dimulai. Dan seolah tekanan dari Mark belum cukup, Alex Rins menambahkan satu elemen kejutan lagi yang membuat situasi Pecco semakin pelik. Rins berkata, "Dan saya terkejut dengan Alex Marquez yang telah berkembang pesat. Tahun ini, dia benar-benar membuat kemajuan besar di atas motor." Sobat GP, jangan anggap remeh komentar ini. Ini bukan sekedar pujian untuk Alex Marquez. Ini adalah penambah beban psikologis untuk Bagnaia. Kenapa? Karena ini berarti Ducati tidak hanya sedang diinvasi oleh Marc Marquez, tapi oleh klan Marquez. Bayangkan Pecco melihat timesheet. Di posisi pertama ada nama Marquez, dan di posisi 4 atau 5 besar secara konsisten ada nama Marquez yang lain. Ini mengirimkan pesan yang sangat kuat. Kami, Marquez bersaudara, sudah menguasai motor ini. Ini membuat Pecco semakin terisolasi. Dia tidak hanya melawan satu alien, tapi melawan dua pembalap Marquez yang tampil solid dan saling mendukung. Ini adalah tekanan ganda yang bisa meremukkan mental pembalap manapun, bahkan seorang juara dunia sekalipun. Jadi, mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Francesco Bagnaia? Ini bukan sekadar kesulitan teknis dengan motor GP25. Ini adalah sebuah perfect storm atau badai sempurna yang menyerang mentalnya. Dari sisi kanan garasinya, ada Marc Marquez, sang predator cerdas yang menurut Rins punya pikiran unggul. Dari sisi sejarah, ada bayang-bayang perang Rossi Lorenzo yang menghantui setiap sudut pedok. Dan dari tim satelit, ada Alex Marquez yang ikut mengepungnya. Komentar Alex Rins adalah benang merahnya. Sebagai orang luar yang bisa melihat tanpa bias, Rins menyaksikan sebuah drama besar sedang terjadi. Dia melihat seorang raja yang tadinya begitu perkasa, kini mulai terlihat rapuh. Dia melihat benteng pertahanan mental Pecco Bagnaia sedang digempur dari segala arah. Dan menurutnya, benteng itu mulai menunjukkan keretakan yang serius, lebih serius dari yang diperkirakan. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Masa depan Pecco Bagnaia dan Ducati kini berada di persimpangan jalan paling kritis. Skenario pertama, Pecco berhasil menemukan jalan keluar. Ia memblokir semua tekanan, menemukan kembali feelingnya, dan melawan balik Marc Marquez. Ini akan menjadi pertarungan terhebat dalam sejarah MotoGP modern. Skenario kedua, yang lebih kelam, tekanan ini terbukti terlalu berat. Performa Pecco terus menurun, frustrasinya memuncak, dan hubungannya dengan tim merenggang. Tidak mustahil, seperti idolanya Valentino Rossi, Pecco akan mulai berpikir untuk mencari rumah baru di tim lain untuk menyelamatkan karirnya. Dan bagi Ducati, mereka kini memegang bom waktu. Bagaimana cara mereka mengelola dua gladiator dalam satu arena? Apakah Gigi Dall'Igna akan turun tangan? Ataukah mereka akan membiarkan pertarungan ini terjadi secara brutal apapun risikonya? Musim 2025 masih panjang, namun fondasi kerajaan Ducati sudah mulai bergetar hebat. Sobat JP, menurut kalian, apakah Pecco Bagnaia akan mampu bertahan dari gempuran mental ini? Ataukah ini adalah awal dari era dominasi total Marc Marquez di Ducati? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya, Amanda, ingin sekali membaca semua analisis panas dari kalian. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, subscribe channel Gala Speed News agar tidak ketinggalan berita
MotoGP paling viral dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi yang tercepat dalam mendapatkan informasi. Ciao!